all we can do. Running free in the world, we got all we can do. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang sumber perangkat lunak. Dalam industri perangkat lunak berkembang saat ini, dapat membeli perangkat lunak untuk hampir setiap bisnis. Software harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Aplikasi bisnis merupakan kombinasi dari banyak perangkat lunak yang dibeli atau diperoleh dari banyak vendor yang berbeda dan terintegrasi dengan informasi internal perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami di sini akan menyampaikan tentang materi analisis desain dan sistem. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab sumber perangkat lunak. Sistem sendiri adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan di dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya sendiri adalah perangkat yang digunakan dalam bentuk sub-sub sistem dalam rangka mencapai seperangkat prosedur atau sering disebut dengan software. Di dalam sumber daya software terdapat yang pertama yaitu APS. APS sendiri digunakan untuk menambahkan suatu aplikasi. Yang kedua yaitu open source. Open source sendiri adalah aplikasi yang semua orang dapat mengakses. Yang ketiga adalah vendor. Vendor artinya yaitu penyedia layanan jasa. Outsourcing yaitu sumber daya dari luar yang membantu kinerja yang ada di sistem. Sumber software ada 6. Yang pertama, vendor. Vendor yaitu penyedia jasa. Perusahaan-perusahaan ini memperkerjakan orang dengan keahlian dalam membangun informasi sistem. Yang kedua, paket software. Paket software adalah perangkat lunak yang dikemas dalam satu wadah untuk memenuhi fungsi segmen pasar. 3. Layanan servis. Layanan servis adalah layanan untuk membantu perusahaan mengembangkan sistem informasi untuk penggunaan internal. Yang keempat, cloud computing. Cloud computing yaitu mengacu pada penyediaan aplikasi melalui internet, di mana pelanggan tidak perlu berinvestasi dalam sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan dalam mempertahankan aplikasi. Yang kelima adalah open source. Open source yaitu aplikasi yang dibuat agar semua orang dapat mengaksesnya. Yang keenam yaitu in-house. In-house yaitu pengembangan produksi rumahan. Semisal contoh Xiaomi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kriteria pembelian software. Sekarang, ribuan aplikasi software dapat dibeli sebagai off the shelf. Pengemasan software dari pertumbuhan jumlah perusahaan software telah mendunia. Secara umum, pemilihan antara pengembangan aplikasi kustomisasi dan sistem pembelian, keputusan membeli atau membuat adalah keputusan yang harus dibuat secara bersama oleh manajer bisnis yang memerlukan aplikasi dan profesional IS yang dapat mengakses manfaat dan risiko teknis. Dalam kebutuhan sebuah software, terdapat 3 ketentuan pokok dalam penggunaannya. Yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan pemakai. Yang kedua, memenuhi standar pengembangan. Yang ketiga, memenuhi sejumlah kriteria implisit. Keuntungan dari pembelian ini yaitu untuk penghematan biaya dan implementasi yang cepat. Metodologi pembelian. Bagian ini berfokus pada langkah detail dalam proses siklus hidup untuk memilih, memodifikasi, dan mengimplementasi paket aplikasi software yang besar. Setelah menggambarkan setiap langkah secara detail, lalu kita mendiskusikan bagaimana mengelola secara efektif proyek sistem pembelian, serta kekuatan dan kelemahan dari pembelian. Faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi kualitas software yaitu ada 6. Yang pertama, reliability. Software diharapkan melaksanakan fungsinya secara teliti yang diperlukan. Dan yang kedua, efisiensi.
sumber daya komputasi dan kode program yang dibutuhkan suatu software untuk melakukan fungsinya. Yang ketiga yaitu correctness. Software harus memenuhi spesifikasi dan pengguna yang objektif. Yang keempat yaitu flexibility. Usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terhadap software yang operasional. Yang kelima, testability. Usaha yang diperlukan untuk menguji suatu software untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang dikehendaki atau tidak. Yang keenam, maintainability. Usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam software. Saya akan menjelaskan dari penjelasan sebelumnya. Mengapa suatu organisasi perlu menggunakan outsourcing pada sistem informasi? Seperti yang kita lihat dalam contoh penggajian. Jika sebuah perusahaan mengkhususkan diri dalam menjalankan penggajian untuk perusahaan lain, dapat memanfaatkan skala ekonomi mencapai atau menjalankan salah satu aplikasi komputer yang stabil bagi banyak organisasi dari harga tinggi ke harga rendah. Alasan lain outsourcing adalah bahwa manajemen organisasi tidak mengelola unit sistem informasi dan mungkin mencapai komputasi yang lebih efektif dengan menggunakan semua operasi untuk lebih berpengalaman. Penjelasannya sebelumnya, kelompok kita dapat menyimpulkan bahwasanya sumber perangkat lunak dapat digunakan oleh setiap perusahaan. Ini dikarenakan sumber perangkat lunak sangatlah membantu suatu sistem di organisasi perusahaan tersebut, sehingga terciptalah sistem yang lebih efektif dan efisien. Yap, itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have dreams of people that they love one day. Docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said,